Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar. Saya merupakan salah satu anggota dari tim Capstone dengan ID C624 PS136. Yang mana pada video ini saya akan mempresentasikan dan juga mendemokan bagaimana menggunakan aplikasi Keluhan Desa ini. Yang pertama, kita lihat dulu halaman aplikasinya apa saja. Di sini kalau kita masuk sebagai pengguna biasa atau yang belum terdaftar gitu ya, akan ditampilkan halaman beranda yang menampilkan menu kirim pengaduan, kritik saran, bantuan, dan juga tentang kami. Menu kirim pengaduan ini digunakan oleh pengguna umum untuk mengirimkan berbagai pengaduan ke kepala desa yang berada ataupun sama domisilinya dengan pengguna umum tersebut. Kemudian kritik saran di sini digunakan untuk mengirimkan berbagai keluhan dari pengguna umum maupun pengguna kepala desa kepada sistem. Bagaimana saran ataupun masukannya kepada sistem tersebut. Kemudian menu bantuan di sini terlampir cara-cara bagaimana pengguna umum maupun kepala desa menggunakan aplikasi Keluhan Desa ini. Seperti cara mengirimkan pesan pengaduan, cara mendaftar pengguna umum, kemudian bagaimana cara mendaftar sebagai pengguna kepala desa. Setelah itu ada menu tentang kami, yang mana di dalamnya terdapat penjelasan dan juga tujuan kami membuat aplikasi Keluhan Desa ini. Nah, ini adalah anggota tim kami yang aktif bekerja untuk membuat aplikasi Keluhan Desa ini. Nah, setelah itu kalau kita melirik ke bawah lagi, di sini terdapat footer yang mana terdapat logo aplikasi Keluhan Desa dan juga hak ciptanya. Kemudian fitur-fitur seperti beranda, kirim pengaduan, bantuan, kritik saran, dan juga tentang kami. Dan juga di sini terdapat kontak kami seperti nomor admin, kemudian email, dan juga alamat dari pusat pembuatan program Keluhan Desa ini. Kemudian langsung saja kita masuk ke demonya. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara untuk membuat akun dari pengguna umum terlebih dahulu. Yang pertama, kita klik masuk. Kemudian kita belum memiliki akun. Setelah itu di sini terdapat form pengisian. Kita tuliskan namanya seperti user Google. Nomor teleponnya misalnya, kemudian nama jalan, nama desanya ini sebagai contoh yaitu Desa Tebu Jaya, Kecamatan Limbur Lebuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Nah, misalnya emailnya adalah user google 1@gmail.com. Kemudian passwordnya adalah 1-8. Kemudian klik daftar. Oke, pendaftaran di sini berhasil dan pengguna umum bisa langsung masuk ke aplikasi Keluhan Desa ini. Baiklah, itulah cara untuk membuat akun pengguna umum. Sekarang kita beralih lagi bagaimana cara untuk membuat akun kepala desa. Di sini kita logout terlebih dahulu. Kemudian kita klik masuk lagi dan klik di sini. Kita bedakan dengan user sebelumnya, misalnya user Microsoft ya. Nah, karena kita ingin mendaftar sebagai pengguna kepala desa, maka checkbook ini kita centang dan mengupload lampiran seperti surat pernyataan sebagai kepala desa. Di sini kita pilih yang ini misalnya. Kemudian kita klik daftar. Nah, di sini pendaftaran telah berhasil. Nah, sebagai pengguna kepala desa, jika telah membuat akun ataupun registrasi seperti tadi, itu untuk sementara waktu tidak bisa login dikarenakan surat lampirannya harus ditinjau terlebih dahulu oleh admin, kemudian diverifikasi, dan pengguna kepala desa tadi baru dapat login sesuai dengan akun yang sudah didaftarkannya.
Oke, kita anggap saja bahwa akun dari kepala desa ini telah diverifikasi oleh si admin. Kita langsung masuk sebagai pengguna kepala desa yang telah didaftarkan tadi, yaitu user Microsoft ya. Oke, setelah itu kita klik masuk dan login berhasil. Baiklah, kita ke tutorial selanjutnya, yaitu bagaimana cara pengguna umum dapat mengirimkan pesan pengaduan kepada kepala desa yang telah terdaftar. Nah, kita masuk saja. Nah, di sini form pengaduannya telah tampil dan ada berbagai isian seperti judul pengaduan, isi pengaduan, tanggal pengaduannya kapan, kemudian patokannya di mana, sebagai gambaran tempat yang lebih rinci seperti itu. Kemudian di sini pengguna kepala desa yang telah terdaftar dan pengguna umum wajib mengirimkan file lampiran sebagai bukti bahwa pengaduannya dapat dipertanggungjawabkan dan memang betul-betul terjadi atau real di lapangan seperti itu. Nah, di sini kita langsung saja buat misalnya jalan rusak ya. Misalnya jalan rusak, kemudian jalan rusak dan tak kunjung diperbaiki. Kemudian di sini tanggalnya kita isi, yaitu misalnya hari ini, dan patokannya adalah misalnya pasar desa, dan kita pilih pengguna kepala desa yang telah terdaftar yaitu user Microsoft misalnya, dan kita pilih file lampiran untuk mendukung pengaduan yang kita buat ini. Setelah itu di sini ada checkbox ya, dimana pengaduan ini bukan bersifat pribadi, yang artinya pengaduan ini memang betul-betul terjadi juga ataupun betul-betul dirasakan juga oleh orang-orang lainnya atau orang yang di sekitarnya seperti itu. Makanya di sini terdapat pengaduan ini bukan bersifat pribadi. Kita centang saja, kemudian apakah informasi di atas sudah benar? Nah, kita lihat lagi. Jika tidak ada satu field yang belum terisi, maka kita buat informasinya sudah benar. Kemudian kita klik kirim. Oke, setelah berhasil, maka di sini status pengaduannya telah terdapat satu item, yang mana item ini kalau kita klik yaitu rincian pengaduan yang telah kita buat tadi. Baiklah, itulah cara atau langkah-langkah pengguna umum untuk dapat mengirimkan form pengaduan ke kepala desa yang sesuai dengan alamatnya, seperti itu. Baiklah, kita lanjut ke tutorial selanjutnya, yaitu bagaimana cara pengguna kepala desa dapat merespon pesan pengaduan dari pengguna umum. Kita masuk terlebih dahulu sebagai pengguna akun, sebagai pengguna kepala desa, yaitu user Microsoft di sini yang telah terdaftar. Kemudian kita klik masuk. Dan di sini terdapat menu kotak pengaduan, yang mana menu kotak pengaduan ini adalah khusus menu yang diberikan untuk pengguna kepala desa. Yang tujuannya adalah supaya pesan-pesan pengaduan dari pengguna umum dapat masuk ke akun pengguna kepala desa. Di sini terdapat satu item yang mana user Google tadi telah mengirimkan satu pengaduan ke kepala desa Tebojaya ya, yang kita daftarkan tadi. Di sini kita melihat rincian pengaduan, yaitu judul pengaduannya jalan rusak, isi pengaduannya jalan rusak juga, dan tanggal pengaduannya juga, serta lokasi pengaduannya, dan kita bisa melihat lampirannya di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah lampirannya, contoh ya. Ini adalah contoh lampirannya. Kemudian kita ketikkan respon, bagaimana keterangan atau tindak lanjut dari pengaduan yang telah dibuatkan ini. Di sini saya telah membuatkan teksnya dan kita langsung kirim saja. Nah, di sini kotak pengaduannya telah kosong, dan demikian cara pengguna kepala desa untuk dapat merespon pengaduan dari pengguna umum.